yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Biasanya perbincangan atau yang dibincangkan, dibicarakan oleh para pembimbing, para guru-guru mulia adalah di seputar Isra Mi'rajnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini pula kita ingin mengambil sekelumit dari lautan hikmah di balik Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita hubungkan dengan sesuatu yang sangat kita perlukan di zaman ini. Isra Mi'rajnya baginda Nabi, memang ada perbedaan pendapat tentang tanggal dan bulan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita tinggalkan perbedaan itu, kita menuju sesuatu yang telah disepakati, yang tidak ada perbedaan di dalamnya, yaitu bahwa baginda Nabi telah pasti di Isra Mi'rajkan. Jangan bicara kapan waktunya. Maka yang ingin merayakan tanggal 27 Rajab adalah diperkenankan. Yang merayakan sebelumnya juga boleh, yang merayakan setelahnya juga boleh. Karena maksud daripada merayakan Isra Mi'raj itu mengagungkan kisah tersebut agar terkesan di hati yang mendengarnya, kemudian siap menerima pesan-pesan di balik Isra Mi'raj, agar terkagum-kagum dengan kisah Isra Mi'raj, lalu menyadari bahwasanya itu kisah agung dari manusia agung yang diperjalankan oleh Zat yang Maha Agung dengan membawa pesan agung, yaitu sholat. Itu yang harus kita hadirkan. Tidak perlu seperti sebagian orang memperdebatkan tentang harinya, waktunya. Itu ketinggalan zaman. Waktunya kita bagaimana menghadirkan Isra Mi'raj, kemudian kita fahami, kita agungkan, kemudian kita bisa menerima pesan Isra Mi'raj. Di balik Isra Mi'raj yaitu sholat. Dan di dalam sholat itu ada satu pendidikan yang luar biasa, pendidikan hati dan pendidikan kebersamaan, yang insya Allah nanti akan kami bawa dalam kehidupan kita. Tidak kurang dari 17 kali plus kita mengulang-ulang kalimat, yang harus kita baca di dalam solat kita, dan kalimat itu tidak lain adalah saripati, inti daripada solat itu sendiri, yaitu tasyahud. Waktu kita membaca tasyahud akhir itu ada 17 kali dalam 17 solat kita. Nanti ada tasyahud awal yang dikatakan sebagai satu kesunahan, akan tapi pun kita juga membaca, berarti lebih dari 17 kali. Akan tapi yang harus kita hadirkan di sini di balik pesan tasyahud ini adalah gambaran tentang orang baik. Kalau orang benar-benar bertasyahud, yang tasyahud ini adalah makna atau saripati daripada kisah solat itu sendiri. Kalau orang tasyahudnya benar, solatnya benar, maka keluar dari solat orang itu akan benar-benar terhindar dari kekejian dan kemungkaran, seperti yang disebutkan bahwasanya as-salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sekelumit tentang tasyahud ini ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Jadi disebutkan tentang solawat kepada Rasulullah dan salam kepada Rasulullah. Kemudian ada sahabat Nabi yang mempertanyakan tentang salam kepada Allah. Lalu baginda menyebutkan salam kepada Allah bukan assalamualaikum ya Allah, sebab Allah adalah assalam. Masa assalam kepadamu wahai assalam?
Maka Allah memberikan wahyu kepada baginda Nabi untuk mengajarkan kepada umat untuk bersalam kepada Allah, berdamai dengan Allah, membuat kedamaian dengan Allah. Lalu diajarkan dalam tasyahud bunyinya at-tahiyyatu, yang makna at-tahiyyat adalah salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, singkatnya seperti itu. Jadi itu salamnya seorang hamba kepada Allah. Maka di saat kita melakukan salat, hendaknya kita menyadari betul bahwasanya saat itu kita menyanjung Allah, kita dengan Allah, yang dimulai dengan Allahu Akbar, mengagungkan Allah. Kemudian di dalam tasyahud kita sambung dengan Allah, berdamai dengan Allah. Tentunya ini harus kita kembangkan di luar salat. Assalam at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, sederhananya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan Allah. Lalu kita keluar dari salat, kita memperhatikan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan seterusnya. Maka tidak akan dikatakan orang baik yang tidak kenal Allah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan, karena tujuan kami akan kita bawa kepada yang terakhir nanti. Setelah orang baik kepada Allah, oh katanya rajin ibadah, rajin sholat, tapi kalau tasyahudnya berhenti sampai di situ, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, sampai di situ, maka ketahuilah tidak sempurna, tidak benar sholatnya. Dia harus melanjutkan, kemudian mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada pesan agung di balik assalamu alayka ini, adalah pengagungan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam keadaan kita khusyuk kepada Allah, di dalam solat yang katanya ibadah khusyuk kepada Allah, tolah-toleh pun hendaknya dihindari, gerakannya pun harus kita jaga, menghadap kepada arah yang sama, kiblat, dengan kekhusyuan dengan Allah. Ternyata di saat kita lagi bersalam kepada Allah, selesai salam kepada Allah, tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus langsung mencari orang yang sangat dicintai oleh Allah. Kita langsung menghadap kepada baginda Nabi dan mengucapkan salam, sehingga di dalam salat kita mengucapkan assalamu alayka, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Dan salamnya bukan main-main, bukan assalamu alaihi, bukan dengan kata ganti. Kesejahteraan, kedamaian, kebaikan semoga dilimpahkan kepadanya, tidak, tapi seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Maka setelah kita dengan Allah, tanyakan urusanmu dengan Nabi Muhammad seperti apa. Ini akhlak dengan Nabi, perlu pembahasan yang khusus, yang biasanya para ulama membahas di bulan Maulid. Padahal pembahasan itu dia harus di bulan Maulid, kapanpun harus melatih, membiasakan kedekatan kita dengan Nabi Muhammad SAW, dengan berselawat yang banyak, mengikuti Nabi, menyadari kebiasaan-kebiasaan. Ini pembahasan khusus. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, dan tidak perlu dijawab hari ini. Berapa banyak solawat yang engkau baca, hai hamba Allah yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Kemudian kalau seandainya kita menjawab 1000 atau 300, minimal deh 300 pagi 100, yang 100 sore 100. Dari 300 solawat yang engkau baca, berapa kali Nabi Muhammad hadir di hatimu? Kita perlu keseriusan. Jadi yang baik kepada Allah nggak baik dengan Rasulullah nggak bisa. Harus baik dengan baginda Nabi SAW. Kemudian tidak boleh kita sampai di sini tasyahud. Lah ini kan kita masuki medan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih pelik lagi. Sebab urusan dengan Allah Maha Kasih, urusan dengan Nabi Muhammad Ar-Raufur Rahim yang penuh kasih. Setelah itu kita akan berurusan dengan selain Allah dan Rasulnya. Sehingga di dalam tasyahud setelah kita mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan assalamu alayna. Ini akan kita masuki medan yang dahsyat. Assalamu alayna adalah mengucapkan salam yang maknanya permohonan kepada Allah, semoga Allah memberikan kedamaian, kebaikan kepada kami semuanya. Ini adalah ilmu membersihkan hati.
Kalau memang orang kenal Allah dan Rasulullah, dia harus bisa assalamu alaina. Dan assalamu alaina kalau kita sadari, bereslah segala penyakit hati, permusuhan yang terjadi saat ini. Sebab makna assalamu alaina adalah ya Allah, assalamu, limpahkan kedamaian, kesejahteraan, kebaikan alaina, kepada kami semua ini. Tidak ada pengecualiannya. Biarpun anda marah dengan tetangga anda atau kepada bibi anda, tidak akan ada sebut bibi anda di situ, ya Allah berikan kedamaian dan kesejahteraan kepada kami, kecuali bibiku, ya Allah. Tidak ada. Sebetulnya kalau anda sadar itu ilmu pembersih hati yang beberapa waktu yang lalu kita hadirkan, biasakan diri kita mendoakan saudara-saudari kita. Jangan biasa mencaci dan mengolok. Ini adalah kunci kedamaian, kunci kebahagiaan, kunci kebaikan. Tidak biasa mengutuk, tidak biasa mencaci, akan tapi justru sebaliknya, kita biasa mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Mendoakan dengan doa-doa kebaikan yang sesungguhnya kita telah mendoakan mereka. Itu tanpa terkecuali orang yang pinjam duit tidak kembali-kembali, orang yang memfitnah kita, orang yang menggunjing kita, orang yang mengganggu kita pun ternyata masuk di dalam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah berikan kedamaian, kesejahteraan kepada kami dan kepada hamba-hamba yang soleh. Ini ilmu membersih hati. Dan dari sinilah kehidupan kita akan indah. Kita mulai penerapannya. Sehingga kalau orang menyadari dengan assalamu alaina, sudah menata hati, kemudian dia akan keluar dari sholat. Yang keluar dari sholat itu artinya setelah itu kita akan bertemu dengan anak, istri, keluarga, tetangga dan seterusnya. Maka ternyata bacaan yang harus kita baca di saat kita keluar dari sholat itu bukan la ilaha illallah, bukan subhanallah, padahal zikir banyak. Ada la ilaha illallah, coba. Bukan subhanallah, tapi Allah pilihkan apa yang kita baca adalah assalamu alaikum. Kita harus faham makna daripada sir assalamu alaikum. Assalamu alaikum, makna assalamu alaikum adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan salam kedamaian, kedamaian dan ketentraman. Assalamu alaikum untuk siapa? Kita sambil mengucapkan assalamualaikum menoleh ke kanan, yang artinya ya Allah limpahkan dan berikan kedamaian kepada makhlukmu dari umat kekasihmu Nabi Muhammad di belahan dunia kananku ini, ya Allah, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian assalamualaikum belahan dunia di kiriku, ya Allah, semuanya. Yang makna lebih dalam lagi adalah ya Allah aku saat ini denganmu, dan setelah ini aku akan keluar dari sholat dan aku akan berurusan dengan orang-orang itu, ya Allah. Aku ingin memulai urusanku dengan mereka dengan assalamualaikum. Kalau serius dia mengucapkan salam, apakah mungkin ada seorang kakak berebutan waris dengan adiknya? Apakah mungkin seorang suami tiba-tiba kejam kepada istrinya? Apakah mungkin seorang istri tiba-tiba suka mencaci suaminya? Apakah ada orang mutus tali persaudaraan setelah ini? Apakah ada orang menipu umat Nabi Muhammad setelah itu? Kalau sholatnya benar dan dia menyadari apa yang dibaca, maka betul-betul sholat itu akan tanha anil fahsya'i wal munkar, akan menghentikan dari kekejian dan kemungkaran. Baik, ini yang akan kita perjelas saat ini. Cuman kita tidak mungkin membahas semuanya. Manusia yang kita salami tadi bermacam-macam model, bermacam-macam model. Ada ibunda, ada ayahanda, ada suami, ada istri di situ, ada anak, ada pembantu, ada tetangga, ada pejabat, ada rakyat, macam-macam manusia. Dan itu semuanya perlu pembahasan khusus agar kita sadar bahwasanya kita harus baik-baik dengan mereka. Sehingga nanti ada pendidikan akhlak, bagaimana berbakti pada orang tua, bagaimana silaturahmi dengan saudara. Dan pada saat ini assalamualaikum kita akan kita fokuskan kepada satu markas, satu sentral kehidupan semuanya ini. Dan yang sangat penting, kalau orang lupa dengan sentral ini maka semuanya akan berantakan. Itulah yang disebut Nabi dengan keluarga, ahli. Maka assalamualaikum kita hari ini salam kepada keluarga kita. Kalau anda seorang istri, bayangkan salammu adalah kepada suamimu, kenapa suka cemberut kepada dia? Kalau engkau adalah seorang suami, salammu kepada istri, kenapa sering marah-marah tidak jelas? Assalamualaikum kita saat ini adalah kita khususkan dengan sentral masyarakat ini. Jadi kalau masyarakat segede apapun bermula dari keluarga.
Yang baginda Nabi menyebutkan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Baik, kemudian bagaimana kita memulai di keluarga kita ini? Bagaimana wujudkan assalam di dalam keluarga? Jika di dalam keluarga tidak ada assalam, maka anak kita pun tidak akan bisa menyebarkan assalam. Tidak bisa menyebarkan kedamaian. Maka jadikan rumah Anda adalah rumah yang penuh dengan assalam, sehingga dari sinilah nanti akan tumbuh anak-anak Anda. Anak Anda bukan sekedar jasad yang digedekan seperti ayam potong lalu digoreng esok hari, bukan. Akan tapi anak Anda ada akalnya, anak Anda ada hati, ada pikiran dan mentalnya. Bagaimana agar mereka itu tumbuh dengan baik? Bagaimana mereka bisa tumbuh dengan baik? Tentunya siapkan agar mereka tumbuh dengan baik, siapkan lingkungan yang baik. Ini tugas bagi para suami dan para istri, baik suami istri yang sudah tua atau pengantin muda. Jangan lupa, hari ini kita bingung tentang pendidikan. Bahkan kita bicara tentang pondok pesantren, tujuannya untuk mendidik anak agar menjadi baik. Akan tapi tidak cukup. Biarpun dididik baik dimanapun, akan tapi kalau pulang kandangnya atau rumahnya adalah tidak baik, dia akan rusak. Sehingga madrasah ula, sekolah pertama dan utama adalah rumah kita yang baik. Ayo koreksi. Semua para istri dan para suami, tidak perlu Anda menengok orang lain. Kalau istri nggak usah nengok suami, dengar nasihat hari ini. Suami nggak usah nengok istri. Akan tapi aku ingin berbenah di rumahku. Rumahku harus menjadi rumah assalam. Assalam. Dari sinilah nanti akan tumbuh cinta. Assalam, damai. Mana suami yang sering mencaci istrinya? Menghadiri tempat ini, Anda telah dipilih oleh Allah. Yang menjadikan Anda meringankan langkah kaki ke sini adalah Allah, dan menjadikan kami cerita tentang ini adalah Allah. Seperti kita biarpun tidak janjian, ini sudah ditentukan oleh Allah bahwa Anda harus mendengar kalimat ini, maka Anda harus berubah setelah ini. Selamat tinggal dengan cacian kepada suami, istri. Selamat tinggal dengan ngomong kasar kepada istri. Dan Anda wahai istri, selamat tinggal dengan kekerasan kepada suami, ngomong kasar, ngomong jelekit, cemberut dengan kalimat yang tidak jelas. Pengaruhnya besar kepada kehidupan anak. Anak akan tumbuh mentalnya dengan mental yang cacat, sehingga bisa saja menjadi anak pendendam, anak yang mudah marah, anak yang mudah ngedengki, karena tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang tidak sehat. Maka sadari wahai para ibu, para bapak, para orang tua, pastikan rumah kita adalah assalam, rumah yang penuh dengan kedamaian. Bismillah, mohon maaf. Untuk menumbuhkan cinta di dalam rumah Anda, sudahlah, tolong jangan tengok yang lain. Tengok diri Anda sendiri yang biasa tidak ada sebab tiba-tiba cemburut 3 hari. Ya ibu, kenapa harus cemburut 3 hari? Apakah itu menjadikan anak Anda lembut hati setelah itu? Itu menjadikan anak Anda ketakutan. Awas, mama lagi marah loh ya, sudah diam, jaga dulu. Akhirnya seorang ibu ini seorang ibu yang ditakuti, bukan dicintai. Anda rugi. Seorang ayah kalau marah sudah seremnya luar biasa. Banting piring, banting ini, teriak-teriak, sehingga seorang anak ketakutan. Maka ketahuilah, jika ada seorang ayah yang ditakuti oleh anaknya, maka dia adalah monster pakai kopiah putih. Dia hantu. Seorang ayah adalah ayah yang dicintai. Maka jangan sampai anak Anda ketakutan dengan Anda, karena Anda tidak santun. Ibu tidak santun, tidak memberikan contoh yang baik. Pastikan keindahan harus Anda wujudkan di rumah Anda, keharmonisan rumah tangga. Itulah tempat tumbuh subur anak. Anda harus berkorban dalam hal ini demi anak-anak, demi masa depan anak-anak. Suami marah kepada istri, coba bayangkan, biarpun benar
Suami dalam kebenaran marah kepada istri dengan cara yang salah, ada caciannya, ada perendahannya dan seterusnya. Apa yang terjadi pada hati seorang anak? Bisa jadi seorang anak pun akhirnya membenci sang ibu karena omongan sang ayah. Berarti seorang ayah telah sukses menghantarkan anaknya ke neraka karena dengan bencinya kepada ibunya dia tidak akan bisa berbakti di kedepan hari. Loh, rugi kan? Seorang ibu yang tiba-tiba dia pun dalam kebenaran marah kepada suaminya dengan tidak jelas, mencaci, mengolok dan seterusnya, merendahkan sang suami, didengar oleh sang anak. Bisa jadi sang anak mendengar omongan ibunya dan percaya, lalu merendahkan sang ayah dan bisa benci kepada sang ayah, kedepannya tidak akan bisa berbakti. Maka sang ibu sukses menghantarkan anaknya ke neraka. Atau bahkan sebaliknya, seorang ayah yang marah kepada ibu, seorang anak tidak terima sehingga kasihan sama ibu, diam-diam marah benci kepada sang ayah. Maka sebetulnya sang ayah telah membuat hijab pemisah jarak antara sang anak dengan sang ayah, sehingga sang anak pun tidak rindu berbakti pada sang ayah. Neraka juga itu sang anak. Belum lagi setelah itu sang anak akan tumbuh dengan mental-mental seperti itu, akan meniru paling tidak, terbawa kepada cara hidupnya seorang ayah, marah kepada istri dan seterusnya. Kehidupan apa yang akan ditemui oleh anak-anak kita di masa yang akan datang? Ini harus kita pahami, wahai para orang tua. Jangan jadi harus saat ini. Kalau memang Anda menemukan diri Anda orang yang keras hari ini, suka marah-marah, ngangkat suara di rumah, pastikan malam ini kita akan berubah. Jadikan rumah tangga indah. Untuk anak-anak Anda harus jadi guru pertama sebelum mereka belajar dengan para asatid, para masyayikh, para ulama-ulama. Ini harus dipahami hari ini. Kita terlena, kita lupa, kita bicara tentang pendidikan, pondok pesantren, wah dibuka sana sini pondok. Tapi ternyata kita lupa bahwasanya anak kita itu punya rumah. Dari situlah diam-diam mentalnya. Kenapa kok ada di pondok anak mentalnya keras dan sebagainya? Di rumah biasa keras. Kenapa anak ini kok ada kepekaan, kok hatinya kok suka marah, ngedengki sama temannya? Karena diajari oleh ibunya di rumah. Maka ayo saat ini kita berbenah. Pastikan di rumah Anda tidak ada mengangkat suara, wahai para bapak. Jangan suka marah-marah tidak jelas. Dan wahai para ibu yang solehah, nggak ada perlunya Anda tiba-tiba cemberut, tidak ada jelas. Ini biasanya ibu-ibu modalnya kan cemberut. Kalau dinasihati sang suami diam, hanya berubah mukanya sudah. Itu kadang 3 hari sampai dibaca oleh anaknya. Apa yang Anda ambil faedah dari itu semuanya? Ini banyak perempuan-perempuan dan juga para bapak-bapak itu kalau cari wibawa caranya salah. Cari wibawa itu gayanya marah-marah. Wah, gaya seorang bapak. Seorang istri merayunya dengan cara yang salah. Ada seorang istri itu kalau sudah ketemu sama suaminya tuh pura-pura sakit. Ada. Tadi sudah kelihatan di CCTV atau bagaimana, sebelum suaminya datang dia riang, giliran gua suaminya Masya Allah, bohong dia, dusta dia tidak pandai merayu. Kalau dia pandai merayu, lihat suami datang, dia akan hikmah melayani suaminya dengan maksimal. Bahkan rasa sakit pun dia ditampakkan saat itu, melayani sampai tuntas pada suami kalau ingin ngadu tentang penyakitnya nanti. Ada seorang suami itu juga begitu, kalau sampai pulang ke rumah bukan menampakkan bagaimana pandangannya harus sejuk kepada anak-anak, perhatian kepada anak-anak, enggak, pamer capek, oh di perusahaan gini-gini, cerita. Bukan keindahan yang dihadirkan, pamer. Biarpun kelas ustadz pun bisa terjerumus, ustadz pulang ke rumah bukan bagaimana istriku kabarmu, bagaimana anak baik semua, bukan itu. Langsung gayanya gaya ustadz yang berwibawa, karena di mimbar banyak pengagumnya. Sampai di rumah ternyata serem banget. Sampai di rumah ngomong harus baca buku dulu, belajar, harus baca Quran 3 juz dulu, sana gayanya wibawa. Tidak, bukan seorang ayah yang sesungguhnya. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan bagi kita, orang yang sangat indah. Sampai digambarkan baginda itu kalau berada di medan laga begitu gagahnya sampai seolah-olah begitu gagah dan beraninya sampai seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau berada di rumah begitu mesranya dengan keluarga seperti orang yang tidak pernah kenal peperangan. Ayo, apakah ada di hari ini orang yang lebih bagus dari Nabi? Lah kok sok banget Anda tuh? Istrimu manusia, dia perlu sentuhan, perlu kalimat lembut, perlu sanjungan, perlu sapaan. Biasakanlah kita berlatih untuk mesra di rumah. Ada seni dalam bercinta, hai para suami.
Dan para istri pun juga demikian, kalau merayu yang benar, bukan dengan cemberut. Bahkan kadang-kadang actionnya itu action salah. Suami mau kerja, mau pergi, langsung bilang pergi lagi, pergi lagi, pergi lagi, kapan ketemu. Ini akhirnya suami pergi itu terbebani. Kenapa? Istrinya digini pergi lagi, sampai mau kerja pergi. Aduh, gimana nih kelihatan istri, pergi lagi, kapan ditemani. Kata Buya kan harus bersama-sama, saya dibawa lagi. Kalau seorang istri yang hebat tidak begitu, sayang mau kerja, semangat, semangat sayang, bismillah, karena Allah semangat, jangan khawatir, nanti pulang, ada picit plus. Begitu dong suami istri. Ada istri gaya begitu, pergi lagi, memang dia tidak cerdas, atau cemberut, atau pura-pura sakit. Bukan begitu cara hidup yang enak, bukan begitu cara hidup yang baik. Ada begitu Pak, yang suka-suka pura-pura sakit, ada di sini? Nggak ada, bagus banget ini. Masya Allah, beruntunglah dapat orang di sini nih, orang baik-baik ini, solehah. Ini gambarannya, mohon. Rumah tangga Anda bukan rumah action yang salah, rumah untuk jadikan contoh buat anak-anak. Coba gambarannya begini, wahai ibu yang solehah, wahai para bapak yang soleh. Jika putra Anda suatu ketika buka kamarnya mau keluar, ngelihat Anda dengan istri, atau Anda wahai istri dengan suami lagi di meja makan sambil guyon-guyon, sambil suap-suapan begitu, lalu dilihat oleh seorang anak Anda mengintip apa yang terjadi pada diri seorang anak, terkagum, oh ibuku indah sekali dengan ayah. Tertanam kekaguman, penghormatan, nggak berani macam-macam, karena dia ngerti kalau aku nakal sama ibuku, ayah juga pasti marah, sebab hati ayah dan ibu sangat kompak. Loh, keindahan itu punya pengaruh besar dalam diri anak, dan anak akan tumbuh di kedepan hari menjadi anak yang lembut hati, punya harapan besar di dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Hari ini kita menemukan seorang anak tidak mau menikah karena trauma, ayahku berantem terus, aku tidak ingin menikah seperti ayahku. Ada. Sampai kita menemukan seorang tampak dari parasnya ganteng sekali, parasnya cantik sekali, intinya nggak ada orang nggak ngelamar dia, akan tapi kenapa kau tidak menikah? Oh ya, saya takut seperti ayah saya, setiap hari berantem di rumahnya. Pengaruh besar kepada mental anak-anaknya. Tolonglah wahai para ibu, ayo kita harus indah. Dan ingat, keindahanmu di hari ini adalah mukaddimah keindahanmu kelak nanti di surga. Ini salam kita, assalam, menciptakan kedamaian di dalam rumahmu, menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Bahkan kalau kita gambarkan, lihat penghormatan yang dihadirkan seorang ayah kepada istrinya akan dibaca oleh seorang anak, bukan dengan matanya, bukan dengan pikirannya saja, perasaannya yang membaca. Oh, ayahku seperti itu. Istrinya mau pergi, sang ayah bingung, ayah mau nyari apa? Nyari sandal umikmu sayang, dari tadi takut umikmu nanti telat nyarinya. Sudah, ayah dibantulah, sibuk nyarikan sandal seorang istri. Lihat gambaran indah. Seorang suami tiba-tiba, seorang istri tiba-tiba sibuk sekali, Umi mau ngapain mak? Bikin air panas. Kenapa? Ayahmu mau datang, sayang, sapin dong. Subhanallah. Diperdengarkan di telinga seorang anak bahwasanya sang ibu memperhatikan ayahnya, apa yang terjadi pada seorang anak, kagum kepada ibunya dan kagum kepada ayahnya. Bukan seperti sebagian orang yang memang hidup dengan kebodohan, setiap hari ngomongin, tahu ndak ayahmu itu ndak? Sambil masak, dari dulu, mulai kamu dari kandungan, tidak pernah. Masya Allah, ini ibu model apa? Ini memang ketemu di tong sampah kali perempuan kayak begitu. Tidak bisa membangun mental anaknya dengan baik. Ada seorang suami, Masya Allah, setiap hari ngomongin, menggunjing ibunya di depan anaknya. Dia akan merusak sang anak itu sendiri. Ayo, rumah kita yang indah, pastikan sudah selamat tinggal dengan egois Anda. Selamat tinggal, sudahlah, demi anak, saya harus tahan hari ini. Tidak boleh aku marah, tidak aku tahan demi anakku. Kalaupun marah, bagaimana pendidikan dari baginda Nabi? Marah ada, kita manusia biasa. Ada cekcok suami istri, ada. Tapi Nabi mengajarkan, Allah mengajari Nabi dalam Al-Quran, aiduhunna, diberi nasihat. Paling terakhir adalah bukan pukulan, bukan caci maki, bukan seorang istri mengangkat suara depan suami bini lalu minta cerai dan sebagainya. Oh, bukan itu. Atau seorang suami tiba-tiba melempar piring dan sebagainya, bukan itu. Akan tapi kalau sudah mentok, seorang pasangan dinasihati tidak bisa, tidak dengan kekerasan, akan tapi wahjuruhunna fil madaji, diamin,
Cuman cara ngediaminya, lihat pendidikan indah dari Al-Quran. Ngediamin pasangan itu adalah bukan di depan anak, Bu. Kalau ibu lagi marahan sama suami, di meja makan tetap melayani, buatin teh, nuangin, abah makan yang banyak ayah, ini. Baru kapan? Fil madaji, di tempat tidur. Masuk kamar kunci baru diam, nggak ada ngomong. Coba bayangin kalau ini cara marah dihadirkan, berapa lama Anda bisa bertahan marah-marahan? Coba. Masuk kamar diam-diam, ranjang. Sang suami menghadap ke arah timur, ke arah selatan, sang suami menghadap ke arah utara. Diam-diam, punggung-punggungan. Itu mungkin nggak lama, 1 jam sudah lempar-lemparan guling itu. Begitu ya. So, indah marahnya, bukan caci maki. Siapa pendidikan dalam Al-Quran, coba Anda amalkan itu. Sampai di rumah tetap seolah-olah tidak ada permusuhan, seolah-olah tidak ada perbedaan di depan anak. Lah ini pendidikan dalam Al-Quran. Cuman hari ini kalau lagi marah dengan pasangan, caci maki, olok-olokan dan habis-habisan. Masya Allah. Baik, ini yang perlu kami hadirkan tentang ayo membuat rumah tangga yang indah, yang bahagia. Membiasakan melatih dengan saling menghargai pasangan, mengurangi, menghilangkan kalimat yang kotor, kalimat yang mencaci. Jangan membentak pasangan depan anak, jangan marah-marah kepada pasangan depan anak, dan seterusnya. Kalaupun harus saat didiskusikan, ambil tempat yang sepi, ke kamar ngobrol. Setelah di rumah janji sayang, ini hanya di sini saja. Mau marah? Oke sayang, marah, tapi di luar gak boleh. Keluar di depan anak, senyum. Sampai hari ini diketahui cemberutnya seorang istri. Baik, kemudian lihat, coba gambarkan. Bayangkan loh keindahan yang tercipta di balik penghargaan. Keindahan yang tercipta di balik penghargaan seorang suami menghargai istri, istri menghargai suami. Apa yang terjadi pada diri anak? Kekaguman. Contoh saja, suami istri berada di rumah, anak pulang sekolah. Anak umur 6 tahun, 7 tahun, terserah umur berapa saja. Di saat anak pulang sekolah, tiba-tiba dia mau salim kepada ayahnya. Di saat mau salaman dengan ayahnya, sang ayah menolak. Oh, ntar dulu sayang. Kenapa ayah? Umi'mu dulu, kata baginda Nabi. 3 kali umi'mu. Sayang, umi'mu. Seorang anak tiba-tiba langsung berlari kepada ibundanya, ingin bersalaman dengan ibunda. Di saat ingin bersalaman dengan ibunda, ternyata sang ibunda mengangkat tangannya. Oh, enggak bisa dong sayang, imam kita di rumah ini adalah ayahmu. Ayo ke ayah dulu. Diantarkan sama uminya ke ayahnya. Apa yang terjadi pada seorang anak? Bingung, tapi bingungnya bingung kagum. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, setelah terwujud suasana indah, dan harus kita, baru setelah itu Anda mau ngomong apa kepada anak-anak Anda. Pendidikan untuk anak-anak, setelah itu baru terjadi. Akan tapi Anda akan nasihati anak, ngomong anak sebaik apapun, kalau ternyata kita tidak beri contoh, anak akan mencibir. Kamu yang benar, coba akhlakmu yang baik. Mama sama ayah begitu, kamu yang benar, jangan ngomong kasar. Ayah ngomong kasar sama mama. Oh, tertanam itu. Dalam bahasa sederhananya, anak-anak itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Mendengar dengan matanya, melihat apa yang dilakukan ayahnya itu mudah ditiru. Baik, gambarnya semacam itu ya. Jadi kita wujud dengan assalam di rumah kita. Tolong, wahai ibu yang solehah, harus punya seni dalam hidup, seni bercinta. Ada seninya dong. Jangan mentang-mentang sudah tua, anak 15, nggak ada. Tetap saja Anda punya gaya hidup yang baik dengan pasangan. No cemberut. Kalau tidak percaya, tanyakan bapak-bapak. Cemberutnya seorang istri itu bikin beban di dada. Betul, Pak? Betul tuh. Mereka nggak ada perlunya. Itu bukan rayuan, itu kebodohan. Kalau seandainya Anda pesan, saya pesan baut senyum di depan sana biar dijual nanti, pasang ke rumah, cek begini biar senyum terus. Sebab ada perempuan cemberut, kayak cemberut, actionnya cemberut dia, masya Allah. Biarpun cantik kayak apa, kalau cemberut sudah hilang cantiknya. Apalagi? Makanya colonglah cemberut. Suami dengan gayanya, mentak-mentak, marah, action, tidak pantas. Baik, kemudian setelah itu kita masuk kepada pendidikan anak. Baru Anda mau ngomong apa kepada anak Anda. Tapi percuma Anda usah ngomong pendidikan anak kecuali Anda bisa mendidik diri Anda sendiri. Harus Anda mulai hari ini. Dan ingat, ilmu ini untuk Anda. Yang kami sampaikan tidak ada artinya bagi Anda yang keras kepala.
Untuk dua manusia nggak berguna. Tolong, kalau anda dua manusia percuma dengar pengajian hari ini. Yang pertama ada orang yang tidak pernah merasa bersalah dan tidak mau koreksi diri. Sehingga kalau suaminya menegur langsung ngomong, kamu juga begitu. Istri yang menegur, kamu juga gitu. Waduh, orang ini repot dinasihati. Kalau orang biasa dengan semacam itu, tolong kalau anda semacam ini berubah. Kalau istri anda memberikan nasihat kepada anda, pastikan ada tulisan besar di rumah, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kadang kita pengen coba buat tulisan-tulisan berharga di rumah kita ini. Di kamar tuh ada mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau ternyata ada seorang suami diingatkan kok ternyata berubah muka, tunjuk tulisan abang, itu tulisannya bunyinya gimana? Mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Sebab ada seorang istri kalau diingatkan oleh suaminya mendengar, tapi mukanya berubah cemberut, nggak ngomong, lalu pergi, nggak tahu apakah dia mau dengar atau tidak. Ada seorang suami kalau diingatkan sang istri tiba-tiba banting pintu keluar, masya Allah. Ini model apa gitu? Tapi seorang suami yang hebat di saat diingatkan oleh pasangannya, istri yang ingatkan, abang jangan begitu dong bang, nggak boleh bang, itu kan nggak boleh, dosa haram. Sayang ntar. Aku kira dulu tuh sebelum menikah kamu cantik. Tapi sekarang setelah kamu berani mengingatkan aku, ternyata kamu lebih cantik sayang. Waduh. Aku kasih hadiah anting 1. Anting 1 saja. Dia protes, kok anting 1 bang? Iya, kamu baru ngingetin sekali. Kalau 2 kali ngingetkan, baru anting 2. Maksudnya apa? Beri motivasi pasangan untuk berani ngingetin kita. Jangan marah-marah. Ini perlu kita budayakan di rumah kita. Percuma nasihat ustaz hadir pengajian paling depan sekalipun nggak ada gunanya kalau ilmu ini tidak ada. Tetap saja nggak mau disalahkan. Untung saja ngajinya itu beda orang itu. Kalau ngajinya jejer sama istri sama suami jejer. Waktu kita ngomong suami yang baik harus gini-gini, langsung istri tuh dengar kata istrinya, dengar. Oh, nggak mau bener dia. Sama di saat ngomong istri yang baik harus begini, sang suami semangat tuh langsung dipotong rekam, denger nih. Tuh. Orang kok mau ini mau belajar atau mau berantem? Ilmu indah pun tidak diambil dengan indah. Makanya tolong diri anda koreksi, hai yang suka cemberut. Hari ini anda akan pandai bersenyum. Oh, latihan nanti cerminnya digedein, latihan senyum sebelum suami datang. Masya Allah, seorang suami pun ternyata menghargai istrinya. Sebelum pulang rumah, mampir pom bensin dulu deh, basah-basah lah, mengurangi aroma-aroma yang bau jeruk nipis lah, pakai minyak wangi. Perlu. Ini cobalah. Ternyata dari sinilah yang kita lupa, tidak kita ingatkan untuk menghadirkan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak terkagum-kagum dengan anda. Termasuk mohon maaf, jangan racuni anak anda dengan akhlak buruk anda kepada mantanmu. Mantan para janda-janda yang tinggal suaminya, awas jangan ajari anakmu masuk neraka. Kadang ini harus punya akhlak baik. Kadang mantan ini, wah anaknya diajak musyayah, tahu enggak kamu? Nah, tentang ayahmu, tahu mbak? Enggak seberapa tahu. Kalau kamu tak dilentrehkan, kamu pingsan kalau dengar tentang ibumu. Ayahmu enggak tahu gini enggaknya. Mulai dari kakakmu dulu seperti itu. Allah, sudah pisah. Sudah begitu anaknya diracuni. Awas kalau kau sampai ketemu ayahmu. Duh, terus bagaimana itu ayahnya kok? Tapi kalau ibu yang baik tidak akan seperti itu, akan berkata, sayang anakku, kau dengar apa tentang ayahmu? Anggap saja ayahnya badung bandel. Kau dengar apa tentang ayahmu sayang? Ayah katanya gini. Stop. Kalau kamu sudah mendengar, sekarang kamu harus pahami. Berarti ayahmu perlu dikasihani sayangnya. Kalau Umi sama Abinya sudah nggak bisa ketemu lagi sudah. Tolong jangan ya sayang. Tapi engkau dengan ayahmu kau tidak akan berpisah sayang. Kau yang didik Umi sekarang. Kau harus sukses sampai sukses selamatkan ayahmu sayang ya. Lihat, setelah itu jangan diomongin ayahmu, perlu didoakan terus sayang ya. Awas jangan ngomongin kejelekan ayahmu. Oh ini seorang istri yang hebat. Tapi seorang istri yang nggak benar, kau tahu ndak? Awas ayahmu, jangan ketemu ayahmu, awas ya. Maksudnya apa? Biar durhaka sama ayahnya, neraka itu anak. Begitu sebaliknya seorang suami kadang-kadang seperti itu. Tolong, kan ada mantan-mantan begitu tuh. Nggak boleh, itu tidak akan bisa dengan ayahnya. Adapun urusan anda marah dengan dia, anda tidak bisa ketemu dengan dia, itu urusan anda. Tapi anak anda adalah anaknya dia.
Cuman kadang seorang manusia nama hawa nafsu, dia anaknya pun ingin diajak musuhan dengan ayahnya. Anak dengan ayah tidak akan terpisah. Suami istri terpisah, iya hari ini sudah cerai, tapi anakmu harus Anda ajari untuk baik dengan ayahnya. Seorang ayah harus bisa mengajari anaknya baik dengan ibunya. Mungkin ibunya melanggar syariat gini-gini sampai terjadilah perceraian. Mungkin anak yang mendengar, sayang, umikmu kepleset. Umikmu adalah orang yang harus ditolong, sayang ya. Ayahmu untuk kembali kepada umikmu tidak. Tapi umikmu baik sayang, ibumu telah melahirkanmu sayang ya. Sekarang kau berjanji akan ayah didik kamu harus sukses, dan setelah sukses kau yang menjaga umikmu nanti sayang ya. Waduh, itu suami yang baik. Akan tapi kebodohan kadang malah menghantarkan anaknya ke neraka. Anaknya suruh musuhan sama bapaknya, anaknya suruh musuhan sama ibunya. Baik, ini adalah gambarannya. Baru setelah itu Anda akan mengajak anak Anda jadi apa. Ini yang harus kita hadirkan. Jadi kami rindu memulai dari rumah dah. Tidak ada caci maki, tidak ada oloan. Kapan Anda mencaci, Anda merusak anak Anda sendiri. Anda merusak keluarga sendiri. Kemudian kebiasaan ini, kalau sudah lembut maka di bawahnya mudah. Jadi orang yang keras, suka marah-marah dan sebagainya, kebiasaan jelek ini sampai di dalam pendidikan. Maka di dalam pendidikan anak harus ada keseimbangan di sini. Tolong wahai para orang tua, di dalam rumah Anda harus ada peraturan. Jangan sampai demi wujudkan cinta nggak ada peraturan. Tapi tolong di saat anak Anda salah jangan dimatikan mentalnya. Maksudnya begini, cara negur yang baik hari ini. Sebab kadang seorang ibu ini, mohon maaf ya, targetnya tinggi tentang anak-anaknya. Jadi kalau anaknya belajar ngaji itu, kalau ibunya yang ngajari, masya Allah banyak marahnya. Kamu tidak bisa-bisa, cepet loh, kamu tidak paham, tidak konsentrasi, matamu kemana sih dari tadi? Dulu. Ayo gitu kan? Nyesel bu, nggak boleh itu. Itu biasanya karena dididik oleh suami yang marah-marah juga. Ini ada rentetannya ke belakang. Nggak bisa. Sehingga kadang-kadang kerjanya marah, tolong. Misalnya anaknya sayang, nak cuci nyapu ya, ya Mik nyapu. Setelah nyapu bersih, hanya kolong satu aja kotor. Siapa yang nyapu tadi? Saya. Kamu nyapu nggak benar, sudah nggak usah nyapu sekalian. Duh, ini gimana ini? Ayo yang sering begitu. Hilangkan kebiasaan mematahkan mental mereka. Akan tapi seorang tua yang baik, sayang, siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Masya Allah, terima kasih solehah. Masya Allah ya. Makasih nyapunya, Allah beri pahala, jadi anak soleh, dijaga oleh Allah, pinter ini ya sayang. Cuman nanti sayang kalau mau nyuci, kalau nyapu lagi, ini bagian ini jangan lupa kolongnya dulu ya sayang. Tolong, kamu udah bisa nggak nyapu sekalian, mending nggak usah nyapu. Waduh, ini ibu-ibu model ini pasti terdidik dari rumah tadi lu, yang gampang marahan di keluarganya itu, sehingga marah pun jadi gampang. Karena biasa dimarahi maka marah pun jadi gampang. Dasar kupingnya tidak dengar, matanya ngelihat. Waduh. Masya Allah. Sehingga seorang anak sudah rusak mentalnya menjadi penakut. Akhirnya apa? Salah lagi, nggak ada benernya kalau sama mama. Salah. Ayo yang kayak begitu. Itu adalah hasil produk rumah tangga kayak begitu. Maka kami rindu membangun rumah tangga yang baik. Tidak ada kata terlambat bagi Anda ya Allah. Cukup sampai di sini insya Allah. Masalah pendidikan. Kemudian diantaranya juga, karena tidak ada keinsyafan itu akhirnya mohon maaf ini. Sifat keras ini adalah apa? Menjatuhkan anak dengan bermacam-macam cara. Mencaci tanpa sengaja bahkan. Mencaci anak, merendahkan anak, mematikan mental anak dengan tidak sengaja. Lanjutannya adalah apa? Tadi kalau salah, disalahkan tidak dengan cara kelembutan. Anak Anda manusia, dia salah. Selagi dia berusaha untuk baik, hargai kebaikannya. Kalaupun Anda harus menegur dia, tapi jangan dimatikan mentalnya. Dasar nggak dengar, dasar ini sekolah Pak. Tidak boleh semacam itu. Sehingga kadang-kadang ambisi, mohon maaf, tadi pagi ada yang bertanya di mana tentang anaknya. Anak saya ketakutan mau menghafal Quran dan sebagainya. Uminya menggaya keras, hafal Quran ya, jangan sampai hafal Quran, harus hafal Quran. Duh, pakai marah. Sehingga anak ketakutan mau pulang. Sehingga paling takut di telepon umiknya. Kenapa? Takut ditanya, berapa juz Quran hafalanmu? Berapa juz? Ketakutan dia. Kenapa? Caranya bukan dihimbau dengan keindahan, akan tapi dengan ancaman. Awas ya, ada hafal. Tidak ada kata kasar di rumah kita setelah ini.
tolong wahai ibu yang solehah, jangan tampakmu lembut di muka akan tapi perilaku kasar. Jangan. Seperti lembut parasmu, hendaknya perilakumu harus lembut kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Dan juga para bapak-bapak yang Masya Allah, yang sangat kami cintai. Lihat, hadirkan keindahan di rumah Anda. Baginda Nabi adalah contohnya. Kemudian selanjutnya ibu, sering-seringlah ya, setelah itu kalau mengingatkan dengan cara yang baik, jangan dipatahkan, akan tapi beri motivasi. Yang kedua adalah hadir dalam kehidupan mereka. Anggap mereka ada. Sebab ada sebagian orang tua karena dia orang alim barangkali, pengusaha besar, anaknya mau ngomong saja nggak bisa. Ayah sibuk, nggak usah. Anda harus punya waktu dan perbanyaklah waktu duduk dengan mereka yang manis. Bukan Anda memperdengarkan ceramah, bukan, akan tapi dengar kalimat-kalimat mereka. Apakah pohon yang di samping rumah Anda sudah pernah mendengar bisikan-bisikan lembutmu kepada anakmu karena Anda duduk di bawah dengan gelar tikar minum teh? Apakah Anda pernah menyanjung rembulan karena Anda menanti-nanti terang bulan untuk duduk minum teh bersama dengan anak-anakmu? Tidak harus mahal ke resto, wahai hamba Allah, tidak. Itu menyiksa, gajinya pas-pasan ke resto terus. Kita bisa dengan menggelar tikar, tolong buat keindahan. Tolong duduk dengan anak, hadir dengan anak, dengar mereka. Sampai ada seorang anak, kita menemukan, bukan satu dua, banyak. Seorang anak itu kalau ngomong takut, kamu takut, ayah takut. Mama, kamu aja ke ayah, kamu aja, ajib. Ngomong ke ayahnya nggak berani. Ini ayahnya dia monster kali, Pak Haji monster namanya. Menakutkan seorang ayah? Oh tidak. Jadikan Anda dekat dengan anak itu, benteng untuk anak Anda tidak terjerumus nanti. Hadir maknanya kalau Anda bersama anak, pastikan wajah Anda kepada anak Anda, mata Anda kepada anak Anda, senyum Anda kepada anak Anda. Tolong ibu yang solehah, duduklah di samping anak Anda di saat dia belajar, beri motivasi. Jangan sampai belajar nak, ibunya HP-an di sebelahnya. Masya Allah, seperti orang mana itu? Di sini ada begitu? Nggak ada kan? Anaknya suruh belajar, ibunya main YouTube sebelahnya. Model apa gitu? Anda ikut puasa, duduk di sampingnya. Biarpun Anda ngantuk-ngantuk, semangat bagi seorang anak. Oh, aku ditemani ibuku. Indah kedekatan. Anak Anda belajar dan itu adalah ibadah juga. Anda menemani anak Anda. Apalagi jika anak Anda yang sekolah di luar sana sudah urusan dengan internet dan sebagainya, Anda duduk di samping anak Anda yang lagi browsing internet, itu lebih bagus daripada Anda sholat sunnah. Kenapa? Menjadikan anak Anda waktu browsing internet terarah, tidak kemana-mana. Loh, ini ibadah juga. Belum lagi membuat kedekatan. Sekarang biarpun anak di rumah, mohon maaf, banyak jauh hanya jasadnya saja kelihatan bertemu waktu makan atau salaman waktu sekolah. Kenapa? Semuanya sibuk masing-masing dengan handphonenya. Anaknya di pojok sana dengan handphonenya, ibunya di sebelah sana, ayahnya tidak tahu di mana, begitu. Masya Allah. Bahkan kalau bisa, tolong wahai ibu dan bapak yang baik hati hari ini, tolong rumah kita jadikan rumah ada rambu-rambunya. Handphone ini kan untuk silaturahmi komunikasi, untuk mempermudah urusan, untuk mengurangi kesibukan, kan begitu handphone kita. Handphone adalah untuk mengurangi kesibukan. Cuman ternyata telah berubah fungsi handphone. Gara-gara handphone kita jadi sibuk terus. Sehingga sampai negur anak pun nggak bisa. Ngomong ke anak pun nggak bisa. Ini permasalahan juga yang harus kita perhatikan ya. Jadi hadirnya Anda dengan anak-anak Anda itu penting. Termasuk anaknya yang di pondok pesantren. Kalau lagi pulang, maksimalkan. Kalau Anda bisa cuti-cuti, temani anak-anak Anda. Allah, indah. Duduk dengan mereka, cengkrama dengan mereka. Termasuk Anda yang umur 2 tahun, kalau dia ingin bicara dengan Anda, tolong jangan dianggap itu bukan manusia. Apa sayang? Sambut sayang dengan apa-apa tuh ngomong. Oh iya, Allah, indah. Baginda Nabi sangat menghargai melihat cucu beliau bahkan. Baginda Nabi suatu ketika, lihat kelembutan dan keindahan akhlak Nabi. Cucunya Sayyidina Hasan datang, Sayyidina Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan datang, langsung disambut. Diulurkan tangannya, masih kecil 4 tahun. Diulurkan tangannya. Kemudian kaki Nabi dijulurkan begini agar dijadikan panjatan
untuk sang cucu tercinta memanjat kaki Nabi sampai ke lutut, sampai ke paha, langsung ke perut, langsung ditumpahkan di dadanya. Allah, pemandangan indah seorang kakek dengan cucunya. Dan begitulah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Ibu, dari watak jelek seorang ayah ini akan muncul merendahkan tanpa disadari dan mematahkan mental anak tanpa disadari. Dari sifat keras seorang ayah yang suka berantem, suka ribut tadi, apa itu? Membanding-bandingkan sang anak. Membanding-bandingkan. Sebab dengan dirinya saja banding-bandingkan dia. Kamu sih nyala itu kan banding-bandingkan. Sehingga mau tolonglah jangan dibanding-bandingkan anak Anda dengan anak. Coba kamu seperti abangmu itu. Kenapa sih kamu tidak seperti abangmu? Ini abangmu itu. Akhirnya abang lagi, diam-diam dia dendam. Itulah mukaddimah rebutan waris nanti pada akhirnya. Jadi kalau Anda ingin motivasi anak, jangan dimatikan. Tolong ini sering membanding-bandingkan. Apalagi kalau sudah anak paling disayang, lalu berbuat tidak adil. Haram orang tua tidak adil kepada anak-anaknya. Itu akan menjadikan hati mereka hancur, rusak. Sehingga sampai sebuah keluarga itu kalau menginginkan anak-anak, kalau menginginkan sesuatu nggak berani ngomong ke ayahnya karena kurang didengar. Tapi kalau lewat adik yang satunya mesti dengar. Sehingga mereka kalau menginginkan sesuatu bilang adik aja, suruh ngomong ke ayah. Adik coba, akhirnya dek kita pengen rekreasi dek, ke ini dek, kamu adik ngomong sayang ya. Ya kak. Di saat sang adik ngomong ke ayahnya langsung dikasih. Itu pasti dikasih kalau adik. Kalau kita buru-buru loh. Kelihatannya bisa tertawa hari ini tapi diam-diam dendam. Dikit-dikit adik lagi. Waktu mati maka sang adik akan jadi musuh untuk semuanya. Jangan tidak adil. Biarpun ada anak bandel, tidak boleh kita berlaku tidak adil dengan mereka. Cuman di sisi lain tolong kami ingatkan, hei anak, supaya tidak salah ini. Jangan sampai Anda menuduh orang tua Anda tidak adil. Ini termasuk kejahatan halus. Sebab orang tua itu berbuat adil itu adalah kadang ada tempo. Ngasih anak rumah hari ini, yang lain belum dikasih karena mungkin tahun depan. Sebagai seorang anak sama sekali tidak diperkenankan menduga orang tuanya tidak adil. Ini harus saya tambahkan di sini supaya tidak prasangka buruk seorang anak kepada ayahnya. Di sisi lain, seorang ayah dan ibu, awas jangan sampai Anda tidak adil kepada anak Anda, termasuk membanding-bandingkan tadi. Bahaya sekali ya, Masya Allah. Ini bisa kami hadirkan ya. Semoga bermanfaat. Tolong yuk pulang ke rumah membuat keindahan. Harus ada seni bercinta yang indah di rumah. Termasuk nanti menasihati anak-anak itu juga penting. Dan perlu namanya pendidikan keluarga ini penting sekali untuk membangun keindahan di dalam rumah tangga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Masya Allah.